Di malam sebelum penyalipannya, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Doa singkat yang menyiratkan keintiman yang sangat dalam, bernostalgia sebagai anak saat masih bersama Bapa di sorga. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Siapakah yang naik sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Yesus ada bersama Allah saat penciptaan alam semesta dan manusia. Allah menciptakan seluruh yang ada di alam semesta ini di dalam Yesus yang adalah firman-Nya, suaranya yang berkuasa. Ingat, Yesus adalah firman Allah, satu kesatuan dalam hakikat Allah yang esa. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Karena di dalam Dialah, di dalam Yesus, di dalam firman, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Keberadaan Allah bersama-sama dengan Yesus sangat jelas terlihat saat Allah dan Yesus berbicara tentang penciptaan manusia pertama, Adam. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, saat Allah berbicara tentang penciptaan manusia sesuai gambar dan rupa kita, ini adalah gambaran akan kedatangan Yesus sebagai manusia. Perhatikan kata kita, artinya Allah berbicara dengan pribadi lain. Kita menunjukkan ada pribadi lain bersama Allah. Siapa itu? Kan gak mungkin Allah berdiskusi dengan malaikat tentang penciptaan. Kan gak mungkin Allah berbicara dengan rohnya sendiri. Kita berarti Allah berbicara sama Yesus. Ini juga membuktikan dari semula tiga pribadi Allah sudah bersama-sama saat penciptaan. Allah, Anak, dan Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus seperti arsitek yang sedang melayang-layang menggambarkan pembentukan alam semesta. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, disinilah banyak orang gagal paham membaca Alkitab, karena mereka membaca Alkitab tanpa meminta hikmat, mengandalkan keterbatasan pikirannya, keterbatasan otaknya. Alkitab adalah buku tentang suara Allah yang dahsyat dan berkuasa, bukan sekedar tulisan buku sejarah yang dituliskan manusia. Musa menuliskan kitab Kejadian. Bagaimana Musa tahu menuliskan segala detail tentang penciptaan itu kalau tidak diilhamkan oleh Roh Kudus? Ketika penciptaan, Musa kan belum lahir. Bagaimana Musa tahu menuliskan itu semua? Tapi Musa bisa menuliskan kitab Kejadian tentang penciptaan alam semesta dengan sangat detail dan teratur. Itu hanya karena ilham Roh Kudus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ketahui ini dengan pasti. Jadi dari semula Yesus adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Sekali lagi, Yesus adalah rahasia Allah. Tidak semua orang akan mengenal Yesus. Tuhan yang rendah hati itu tidak bisa dikenal oleh seorang yang bersifat tinggi hati. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Memahami teologi Kristofani.
Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Kristofani adalah penampakan Yesus dalam wujud manusia atau malaikat yang telah bekerja di dunia secara rahasia sebagai anak Allah. Nah, nanti kita lihat kapan dan di mana saat Yesus bekerja sebagai manusia atau malaikat di Perjanjian Lama. Kata Kristofani berasal dari dua kata Yunani, Kristos yang berarti Kristus atau yang diurapi, dan Paino yang berarti muncul atau mewujudkan. Oleh karena itu Kristofani adalah penampakan Yesus dalam wujud manusia atau malaikat yang bertindak sesuai kehendak Allah, mencerminkan karakter Allah dan untuk tujuan Allah. Secara keseluruhan istilah ini merujuk pada penampilan Kristus sebelum datang sebagai manusia dalam Perjanjian Baru. Seperti Allah bekerja di Perjanjian Lama, Yesus juga sangat aktif bekerja di dunia bersama Allah Bapa di Perjanjian Lama secara rahasia. Saat Yesus datang sebagai manusia ke dunia, Yesus mengungkapkan tentang hal ini. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Berikut 5 penampakan Kristofani Yesus di Perjanjian Lama. Yesus sering muncul dalam wujud malaikat, tapi disebut sebagai malaikat Tuhan. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Artinya malaikat-malaikat biasa selalu disebutkan dengan nama, misalnya malaikat Gabriel, malaikat Michael. Yesus disebut malaikat Tuhan. Inilah Kristofani. Berikut 5 penampakan Yesus Kristofani di Perjanjian Lama. 1. Sebagai malaikat Tuhan menjumpai Hagar, ibu Ismail. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Lihat, dalam peristiwa ini Hagar akhirnya menyadari dia baru berhadapan dengan Allah dan menyebutnya El Roi, yang adalah bahasa Ibrani artinya Tuhan yang melihat. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? Dalam Kristofani ini Allah juga berbicara. 2. Sebagai malaikat Tuhan menjumpai Musa. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Lihat dalam peristiwa ini bagaimana malaikat Tuhan itu juga berbicara sebagai Allah. Inilah satu kesatuan tidak terpisahkan antara Yesus dan Allah Bapa. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. 3. Sebagai panglima bala tentara Tuhan menjumpai Yosua. Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Lihat dalam peristiwa ini bagaimana panglima bala tentara Tuhan itu juga berbicara sebagai Allah. Inilah satu kesatuan tidak terpisahkan, Yesus dan Allah Bapa. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. 4. Sebagai malaikat Tuhan menjumpai Gideon. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Lihat dalam peristiwa ini bagaimana Gideon sangat terkejut bertemu dengan malaikat Tuhan. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku Tuanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Dan lihat juga dalam peristiwa ini malaikat Tuhan itu juga berbicara sebagai Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. 5. Sebagai malaikat Allah menolong Sadrak, Mesak dan Abednego.
Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Dan lihat juga dalam peristiwa ini Raja Nebukadnezar yang adalah penyembah berhala, saat melihat ada 4 orang di dalam api dan sedang berjalan di nyala api itu, dia menyebutnya anak dewa. Tapi akhirnya dia menyadari itu adalah malaikat Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Dalam semua penampakan malaikat Tuhan itu, kita bisa tahu dengan pasti itu adalah Yesus. Karena kalau itu malaikat Gabriel atau malaikat lain, dia tidak akan berani berbicara dusta sebagai Allah. Itulah Yesus Kristofani. Lucifer adalah malaikat yang ingin menjadi Allah. Penghujatan itulah yang membuat dia dilempar jatuh ke bumi.